Oke, Najma juga udah join ya. Yang masih mau pretest boleh juga. Kalau Najma gimana? Udah belajar ini nggak? Yang kakak share screen. Waktu kelas 11 sempat dibahas nggak? Mau lihat presentasi berapa banyak yang udah bahas ini? Udah sempat bahas belum? Udah Kak untuk kelas 11. Oh, kelas 11 udah. Berarti beneran cuman Albert berarti Albert. Oke, berarti masih ingat dong? Masih ingat gak? Tapi oke, kalaupun misalnya nggak ingat nggak apa-apa ya langsung ya. Oke, jadi hidrokarbon sebenarnya kan pasti ada dari namanya aja dia adalah hidrogen dan karbon. Hidrogen nomor berapa guys? Kalau masih ingat, hidrogen nomor berapa? Nomor atomnya? Satu. Ya, nomor satu. Tapi dia termasuk golongan A nggak? Golongan satu A nggak? Ini pertanyaan intermezzo ya. Hidrogen termasuk golongan satu A nggak? Iya. Sebenarnya enggak. Kan makanya ada yang buat dia itu kan di atas ya sebelum nomor tiga kan. Ada yang buat dia tuh di tengah gitu. Karena dia unik sendiri emang dia. Dia nggak include ke nomor satu, ke golongan satu sebenarnya. Oke. Oke, jadi dia ada hidrogen dan ada karbon dan ini juga nanti yang jadi pembawa materi ke biasanya minyak bumi. Cuman kalau misalnya di kelas 11 nggak belajar hidrokarbon, pasti nggak belajar minyak bumi juga gitu. Karena kan ya kayak kita tahu kalau misalnya di ngomongin minyak bumi kan pasti ngomongin oh minyak bumi itu terbentuk dari fosil yang jutaan tahun sebelumnya gitu. Tuh ribuan tahun gitu kan. Nah, karena emang di tubuh makhluk hidup termasuk manusia penyusun DNA kita tuh ada karbon dan hidrogen ini juga dan ini juga nanti yang kalau misalnya udah jadi bangkai ya itu yang akan melarut dan istilahnya terbawa arus terkumpul di satu titik yang menjadi minyak bumi gitu ya. Oke, jadi ada unsur hidrogen dan karbon. Nah, nanti ini ada banyak turunannya juga, tapi yang paling sederhananya tuh, ini kelas balik dari kelas 11 dulu, tuh ada alkana, alkena, sama alkuna. Kalau masih pada ingat materi itu sebenarnya udah gampang ke move ke yang kelas 12. Kalau yang di kelas 12 itu dia udah masuk ke turunan senyawa hidrokarbon, jadi masuk ke bahasan alkohol gitu. Dan turunan yang lain kayak ester, eter gitu. Oke, nah jadi kenapa ini bisa ada eh, senyawa hidrokarbon dan juga nanti turunan-turunannya? Karena emang atom karbon itu sendiri itu kan atom yang unik ya. Dia itu nomor berapa kalau karbon guys? Masih ingat gak? Berapa nih? Nomor berapa? Dua? Dua. 6. Enam ya. Jadi kombinasinya dua empat. Berarti kalau misalnya kita gambarkan, kalau dia mau stabil, dia pasti berikatan sama empat atom yang lainnya. Entah itu atom C atau kalau di sini karena ngebahasnya hidrokarbon dia akan berikatan sama atom H. Oke, Ibu sudah udah nge-record ya, Bu. Oke, jadi dia akan berikatan sama atom H di sini pada umumnya. Oke, terus oh ya. Atom karbon itu tadi kan kompresnya 26, jadi biasanya adalah ikatan kovalen kalau kalian masih ingat di materi ikatan kimia yang kemarin. Nah, jadi kalau misalnya dia berikatan itu bisa ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Nah, di sini misalnya nih, ini atom C berikatan sama atom C yang lain. Nah, di sini misalnya bisa diisi H. Misal, nah di sini H semua. Nah, di sini kan nggak ada ikatan rangkap ya. Jadi ikatan tunggal eh ini disebut sering juga disebut sebagai ikatan jenuh. Yang ikatan rangkap itu yang tidak jenuh, mau itu rangkap dua ataupun rangkap tiga gitu. Nah, intinya adalah atom C itu maksimal punya empat tangan. Ya sebenarnya nggak bisa gitu, nggak ada tangannya sampai lima gitu ya. Tangan artinya itu ikatannya. Oke. Nah, bentuknya itu bisa dia terbuka atau tertutup kayak yang ini. Oke, jadi kalau terbuka itu namanya adalah eh alipatik, tapi kalau tertutup namanya siklik biasanya. Oke, terus aromatik, sorry, aromatik ya. Oke, nah atom karbon itu eh, ada dibagi menjadi empat jenis, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartaner. Udah berasa terbiasa ya dengar ini ya, kayak ada di ekonomi, di biologis juga. Nah, di sini itu karbon
Yang primer itu dia terikat sama atom C lainnya. Kalau sekunder dia berarti terikat sama dua atom karbon lainnya. Jadi halide-nya adalah kedua atom karbon lainnya, tapi itu juga jadi notes juga ya. Karena maksimal tangannya itu 4, berarti dua lagi. Kalau dua ke karbon, berarti dua lagi ke hidrogen gitu. Atau kalau misalnya dia satu ke karbon, tiga lagi ke hidrogen gitu. Nah ini kalau tersier berarti kan dia terikat ke tiga atom lain, atom C lainnya. Berarti eh, satu lagi ke hidrogen gitu. Kalau partener dia semuanya semua ikatannya dia tuh ke atom C gitu. Oke, langsung kita lihat dari yang di sini ya, senyawa di sini. Aku coba kasih nomor. Ini misalnya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, yuk. Yang bisa langsung mengidentifikasi yang mana yang primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Boleh langsung aku kak gitu. Yuk, siapa yang mau coba? Ada nggak yang udah belajar nih? Ada yang mau coba nggak? Yang nomor satu ini gitu. Ada nggak? Jita mau coba nggak Jita? Jita mau coba nggak? Nomor satu kira-kira nih atom karbon apa? Primer, sekunder, tersier, kuartener. Nih, aku buka lagi yang ini. Yang primer kira-kira nomor berapa aja guys? Boleh ya direspon. Jadi aku tahu kalian udah cukup langsung bisa atau belum gitu. Yang nomor satu kira-kira apa ini? Yang nomor satu kan, nih kita lihat ya, dia itu mengikat ke Primer, atom. Kak. Betul. Karena dia cuman ke satu atom C yang lain. Jadi kan ini kan C yang nomor satu kan ini. Nah, yang dia ikat itu yang ini doang. Gitu. Nah, jadi dia cuman terikat ke satu atom C yang lain. Tiga lagi tuh ke yang ini nih. Gitu. Ke hanya tiga. Jadi makanya langsung bisa teridentifikasi sebenarnya kalau dia CH3 pasti biasanya adalah atom primer, atom C primer gitu. Oke, berarti primer itu ada nomor satu. Terus yang primer ada nomor berapa aja lagi? 5, Oke, 5. Terus ada lagi nggak? 6, Oke, 7 sama 8. 7 sama 8. Oke, yang sekunder aku ganti orangnya ah. Hai Reka. Apa? Kayaknya beberapa kali kamu udah nggak ikut deh. Gimana di asrama? Oke, udah pernah belajar ini belum, Reka? Pak, Halo, gimana? belum. Belum sama sekali. Iya. Oh, oke. Aku berusaha untuk mengimbangi yang udah sama yang belum ya. Oke, nah yang sekunder mau kamu coba nggak? Yang sekunder berarti tadi ciri khasnya dia mengikat Yang 3. yang berapa? Yang tiga. Ada lagi nggak 3. selain yang tiga? Udah. Nah, udah itu aja ya. Ya thank you Reka. Tadi juga si Jita udah ya. Ya keren ya. Next aku mau coba ke siapa ya? Hai Aurel. Halo, Kak. Kayak mau coba nggak yang tersier yang mana? Yang 4. Oke, yang empat betul. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada, Kak. Oke, itu aja ya. Oke, thank you. Next ke apa ya? Najma. Najma tadi juga kayaknya udah deh. Hai Najma. Najma, kamu udah standby belum? Belum ya? Oke, nggak apa-apa deh. Atau Albert nih, mau coba nggak? Yang belum pernah belajar hidrokarbon. Udah dapat nggak kira-kira yang kuartener yang mana? Albert, Oh, yang koordinat itu yang Kak, yang mana? yang koordinat Ya, kuartener yang mana? Yang nomor? eh, Kalau dua. masih bingung apa? Oke ya, oh, yes, nomor dua ya. Semua udah ketek ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Udah. Nah,
Berarti udah paham belum kira-kira guys? Aman ya, berarti ya. Kalau udah ketek semua sih harusnya aman ya. Atau kalau mau ada nanya juga nggak apa-apa, nanti langsung ditanya aja entah di kolom personal 1678. Nah, ada juga nih Aurel nih ngejawab juga di kolom chat, di chat pribadi dia. Gak usah malu-malu juga ya guys, kalau misalnya mau buat di ke everyone juga nggak apa-apa. Oke, next aku masuk ke penggolongan senyawa hidrokarbon dulu karena ternyata masih banyak yang belum ya. Semoga meskipun ada yang udah belajar, kalian tetap tambah ilmunya atau makin ingat lagi gitu. Oke, kayak jadi untuk senyawa senyawa dari hidrokarbon itu biasanya ada alkana, alkena, alkuna, sama sikloalkana. Jadi siklo itu biasanya emang yang tertutup atau melingkar gitu. Oke, jadi alkana itu dia semua ikatannya itu ikatan tunggal. Nah, jadi kalian ingat di sini ya. Jadi semua atom C-nya itu adalah ikatan tunggal. Gak ada ikatan rangkap sama sekali ya, atau sering juga tadi disebut sebagai ikatan jenuh gitu. Oke, jadi rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 2. Nah, di sini sebenarnya udah dikasih contoh, tapi mungkin masih bingung ya untuk yang apaan kok kayak gitu namanya Kak gitu. Nah, ini ada contohnya. Intinya yang aku mau sorot dulu adalah di semua gambar ini nggak ada kita rangkap dua gitu. Nah, yang ini juga adalah termasuk salah satu contoh dari alkana. Dah, nah kalau alkena dia itu punya satu ikatan rangkap tunggal, rangkap dua, kok jadi tunggal sih? Oke, rangkap dua. Nah, di sini ini contohnya nih. Jadi ada kayak gininya. Udah, jadi kalau misalnya dia kita rangkap dua, pasti jumlah atom H yang diikat itu jadi berkurang karena dia jadi beralih ke atom C yang lain, gitu ya. Oke, jadi rumus umumnya selalu CnH2n. Nah, ini contohnya nih. Jadi yang disorot adalah, yang aku mau sorot ini dulu. Tata nama nanti aku masuk ya. Terus yang ketiga itu ada alkuna. Nah, alkuna ini dia punya satu ikatan rangkap juga, tapi dia rangkap tiga. Nah, kalian lihat nih di sini. Nah, sorotnya yang ini ya. Jadi rumusnya itu biasanya CnH2n dikurang 2. Nah, ini dia. Nih, sebenarnya ada juga senyawa yang punya dua ikatan rangkap dua, namanya eh, di apa namanya? Alkadiena. Alkadiena. Jadi kata di itu kan sebenarnya menyimbolkan dua gitu. Cuman agak jarang muncul. Jadi aku nggak terlalu banyak bahas dan banyak buku juga nggak ngebahas Alkadiena sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada dua kata rangkap dua itu namanya Alkadiena ya. Nah untuk tahan nama sebenarnya kalau kalian perhatikan dia diganti-ganti doang nama akhirannya. Jadi kalau Alkana akhirannya itu selalu ana, kalau Alkena akhirannya ena, kalau Alkuna akhirannya una. Nah kalau si Alkana karena ini kan melingkar ya. Jadi meskipun semuanya dia adalah ikatan tunggal, nggak ada ikatan rangkap sama sekali. Rumusnya itu sama-sama alkena karena semuanya harus terhubungkan. Gitu. Jadi dia CnH2n. Nah, tadi kan akhirannya itu kan aku bilang selalu sesuai dengan namanya alkana, akhirannya ana, alkena, akhirannya ena, alkuna, akhirannya una. Nah, kalau misalnya sikloalkana itu dia mirip sama alkana tata namanya, cuma di depan ditambah kata siklo aja. Siklo berarti artinya udah ada sikloalkana, berarti dia melingkar gitu. Oke. Nah, note satu lagi itu kan untuk ikatan yang ikatan utama. Jadi ada juga, nah tapi ini bukan senyawa, jadi dia namanya tuh eh jadi rantai cabang. Jadi dia alkil ya. Note saja nih ya, alkil atau cabang. Nah, alkil itu dia adalah sebenarnya kayak alkana yang kehilangan satu atom hanya. Oke, karena dia terikat ke atom eh, utama gitu, ke rantai utama. Nah, makanya di sini ada kayak nama metil, dua metil gitu ya. Nah, itu adalah artinya eh, metana yang kehilangan satu hanya jadi namanya metil. Oke, aku masuk ke yang ini dulu. Jadi kalau misalnya C-nya cuma satu, ini di alkana, tapi tinggal nanti kalau misalnya C-nya di alkena juga dia nggak mungkin ya kalau satu ya. Nah, kalau misalnya yang C-nya satu untuk alkana, itu selalu namanya meta.
meta. Jadi ingat nanti ah. Jadi meta itu satu. Berakhiran anak berarti alkana. Kalau C-nya dua, eta berakhiran anak, makanya etana. Kalau C-nya tiga, propa berakhiran anak, makanya propana gitu. Kalau C-nya empat, buta, C-nya lima, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Tinggal akhirannya aja dan nanti pasti rumus molekulnya. Nah, ini sesuai rumus molekulnya juga ya. CN H2N tambah 2. Ini kan artinya kan C-nya satu, ya kan? Jadi C1 berarti hanya 2N tambah 2. Makanya H eh, yaitu 2 dikali satu ditambah 2 yaitu CH4 gitu. Nah, ini berarti CH, oh sorry, C-nya 2. Kalau C-nya 2 masukkan aja. N itu artinya jumlah atomnya ya gitu. Berarti C-nya 2 hanya 2 dikali 2 ditambah 2. Makanya C2 H6 gitu. Dan seterusnya. Nah, bedanya di alkena dia tuh cuman CH. Oh, yang ini nggak ada ya, sorry. Yang untuk C1 nggak mungkin karena syaratnya itu dia harus ada satu atom C yang punya ikatan rangkap gitu. Jadi nggak mungkin kalau dua atom C minimalnya aja dua atom C. Jadi ini nggak ada. Jadi langsung di sini yang C2. Berarti kalau C2 hanya harus berapa ini? CnH2n berarti hanya 4 gitu. Nah, ini namanya nanti adalah etena. Tuh, kalau misalnya digambarin, kalau kalian mau digambarin, boleh yang ini ya, C2H6 dulu. Jadi aku langsung bedain. Nih, C26 berarti kan C-nya 1, 2, hanya 6. Ingat, C itu masing-masing maksimal tangannya itu adalah 4. Maka, misalnya C yang ini kan berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Ini berarti H, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, total hanya 6 ya. C-nya ada 2 hanya 6. Nah, tapi kalau misalnya di Ethena, dia gambarnya jadi kayak, itu sorry. Hahaha. Oke, kayak gini. C-nya rangkap 2 dengan C, terus A-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian hitung jumlah tangannya juga dia udah pas 4. Aku coba hitung dulu ya, biar nunjukin ke kalian sebenarnya. Ini misalnya C yang ini, kita fokus yang ini dulu. Nah, bertangannya dia ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, yang rangkap 2 ini milik mereka berdua. Jadi C yang ini juga hitungnya 1, 2, 3, 4 gitu. Oke? Jadi namanya tinggal berakhiran ena. Paham nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya dia C-nya 3 gimana Kak? Berarti C-nya 3 kan dia C3H6, CnH2n kan. Kalau misalnya digambarin berarti dia kayak 1, 2, 3. Yang satu lagi itu dia ikatan tunggal. Nah, akhir namanya apa? Propena. Terus kalau misalnya alkuna dan seterusnya ya. Kalau nanti bingung boleh aku lanjutin. Tapi kalau misalnya udah cukup ngerti, kakak nggak usah lanjutin biar bisa lebih padat gitu. Oke, kalau misalnya alkuna berarti dia ikatan rangkap tiganya ada satu. Berarti kalau misalnya harus ada ikatan rangkap tiga sama atom C yang lain, ya minimal C-nya harus dua dong gitu. Nah, makanya ini kan rumusnya CnH2n dikurang 2 kan. Kalau misalnya C-nya 2 berarti hanya juga 2. Karena tadi rumusnya C2H2 dikali 2 4 dikurang 2 jadi 2. Jadi kalau ini berarti namanya jadi etuna. Kalau yang rangkap yang C-nya 3 berarti dia C3 hanya berarti 3 kali 2 6 dikurang 2 4. Nah, berarti namanya adalah propuna. Oke. Jadi kalau gambarnya misal, oh buat yang ini ya. Berarti ini pasti ada kayak ini. Satu, buat ini tiga, terus ini masing-masing tinggal satu lagi aja. Gitu. Nah, kalau ini berarti dia 1, 2, 3, ini satu ya misalnya. Terus satu lagi kayak gini. Terus setelahnya tinggal mengangkat H, di sini satu. Ini udah habis. Yang ini berarti dia 1, 2, 3. Di sini satu lagi, 4. Jadi pas yang satu,
Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada 4H dan semua sesuai aturan. Kalau atom C itu maksimal tangannya itu adalah 4 gitu. Oke, kira-kira yang baru dapat materi ini cukup paham nggak? Yang udah pernah dapat materi di sekolah juga boleh komen sih. Kalau ya, tapi aku yakin kalian udah lebih ngerti berarti. Kalau udah pernah dapat materi ini, kira-kira cukup paham nggak guys? Boleh dong dikasih respon dulu biar kakak tahu. Oke, Aurel. Oke, Aurel kan tadi udah pernah belajar di sekolah. Yang belum pernah, aku mau, oke, Albert juga udah. Kanendra gimana? Sabian, kalau Sabian udah pernah belajar ini nggak di sekolah? Ya, Maaf, Pernah. saya belum pernah. Sabian belum? Yang tadi jawab siapa guys? Sabian bukan? Iya, saya Belum pernah sama sekali. belum pernah. Kalau 11 juga. Iya. Nah, itulah sebenarnya kadang kalau kurikulum merdeka guys. Jadi gurunya ya agak lebih bebas untuk menentukan materinya ya. Tuh, oke, next ya. Ini yang tadi udah sempat aku jelasin sebenarnya, yang gugus alkil atau sebagai gugus cabang. Nanti dia bisa terikat sama yang utama. Jadi kan ada tata nama soalnya ya. Jadi ini N propil, propil. Nah ini cuman ganti nama juga dari tadi misalnya alkana jadinya alkil gitu kan. Jadinya kayak misalnya ini propana jadi propil. Kalau butana jadi butil, butana, butena, butuna, butil gitu. Dah, paling nanti ada kata-kata sectors. Ini sebenarnya tergantung nanti bentukannya gimana gitu. Oke, next. Nah ini dia nih contohnya nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena ini sebenarnya nih, karena ada yang ini nih, ini kan ngegantung. Yang ini tuh sebenarnya karena dia terikat ke atom utama, sorry, ke rantai utama. Karena tata nama selalu overall ya, semua selalu disama sama kayak gini. Alkana, alkena, alkuna juga. Cuman ada catatan dikit doang ke alkena sama alkuna. Karena ada kata rangkap, nanti kata rangkapnya duluan diusahakan sama kita. Oh, dari yang alkana dulu. Nah, ini kan contoh alkana. Kenapa aku bilang alkana? Karena terlihat dengan jelas dari gambar ini tidak ada kata rangkap dua. Semua katanya tunggal. Oke, berarti alkana. Udah. Nah, kita lihat di sini. Ada banyak ya atom C-nya, tapi aku juga udah gambarin yang mana rantai utama. Yang warna merah, yang di kotak merah, itu adalah rantai utama. Biasanya kalau kita mau menentukan rantai utama, lihat rantai atom C paling panjang. Jangan yang cuman lurus kayak gini, bisa lurus kayaknya kayak gini juga boleh gitu. Jangan salah persepsi nanti harus lurus kayak gini. Sorry, aku kira ini harus lurus kayak gini gitu. Enggak. Pokoknya cari rantai atom C paling panjang ke arah mana, eh, itu nanti yang jadi rantai utamanya gitu. Yang lain jadi rantai cabangnya atau jadi gugus alkil. Nah, di sini udah aku tentukan kebetulan di mana dari mana ke mana dari sini karena aku udah kasih nomor juga. Atom C-nya itu nomorin dari yang ini gitu. Nah, biasanya penomoran itu dimulai kita usahakan cabang-cabang yang ada itu di nomor terdekat. Kebetulan untuk nomornya ini sama dia. Andaikan misalnya kita mau nomorinnya dari let's say ya, misal dari sini satu, dua, bisa aja tuh. Nah ini nomor tiga di sini. Ini nih cabang pertama ya kan. Ini alkil ini juga alkil atau cabang ya. Nah kebetulan untuk nomornya sama jadi tiga, empat. Nah bahkan untuk yang ini, yang cabang yang ini nih itu lebih dekat dari sini. Makanya dipilihnya aku pilih dia dari atas bawah yang kiri gitu. Dari bawah kiri gitu. Kalau yang ini kan bawah kanan, dia yang cabang nanti jadi nomor 5 gitu. Jadi usahakan semua cabang itu di nomor yang lebih rendah gitu. Kalau yang ini kan mungkin mereka battle ya, sama aja sama-sama nomor 3 gitu. Oke. Nah, jadi penomoran yang benar untuk yang ini dari bawah kiri. Nah, berarti untuk namanya sebutin dulu nomor cabangnya. Cabangnya ada di mana aja? Ada di nomor 3, di nomor 6, sama di nomor 4 kan. Nah, untuk penamaannya nanti disebutin yang ini kan oke, aku namain dulu deh. CH3 ini kan berarti metil. Kalau ini kan ini sebenarnya kalau kita gabung adalah C25. Oke.
Ini C-nya 2 hanya 5 kan. Jadi dia ada diterusin lagi cabangnya nggak cuma CH3 kan. Nah ini adalah etil kan, berarti etana yang kehilangan satu atom hanya. Karena kalau etana dia rumusnya C2 hanya gitu. Nah kalau yang ini juga metil. Nah untuk yang ini kita sebutin yang abjadnya lebih rendah duluan, lebih duluan gitu ya. Kalau ini kan abjadnya M. Hehehehehehe. Sorry, wait a sec. Nah, ini kan M, ini kan E. Nah, E duluan. Berarti kita kasih nomor yang E dulu, yang kita sebutin di awal itu adalah yang E duluan. Gitu. Makanya dia, oh berarti yang etil nih, etil di nomor berapa tadi? Di nomor 4, makanya namanya 4. Terus namanya siapa? Etil. Terus berikutnya ada cabang yang lain yang namanya metil dan ada dua di nomor 3 dan di nomor 6. Berarti namanya nanti kita sebutin nomornya dulu. Kita harus ngasih tahu si cabang itu di nomor berapa kan. Jadi 3 6. Ada juga yang pakai ini garis ya. Oke. Nah, 4 etil 3 6 karena ada dua metil. Jadi kita ngasih tahu di itu. Oke, sorry sorry. Tadi kakak sempat kelempar ya. Oh, terus. Sekarang kedengeran nggak suaraku? Jelas nggak suaraku, guys? Ya, terdengar. Oke, aku lanjut ya. Dia tadi ada dua metil, jadi kita sebutin dua ganti dengan kata dia. Jadi di metil 36 di metil, terus baru ke rantai utama. Rantai utamanya ini ada berapa C-nya? Ada 8 kan sampai ini. Berarti kalau 8 itu berarti okta. Karena ini alkana, berarti dia oktana gitu. Oke, jadi dia 4 etil 36 dimetil oktana gitu. Oke, yang baru masuk materi ini apalagi harus respon nih. Cukup paham kah? Kasih emot lagi kalau udah cukup oke. Oke. Nah, aku ke alkena sama alkuna. Nah, ini ada dua ya. Ada dua ini alkadiena sebenarnya, tapi penamaannya pun mirip banget sebenarnya sama alkena. Cuma ditambahin kata di aja ntar. Oke. Nah, balik lagi, berarti tentukan rantai utama yang paling panjang, yang pasti dia bisa tegak lurus gitu. Nggak boleh dari sini ujung-ujung kamu balikin lagi ke sini terus ke sini gitu. Itu yang nggak boleh, ya. Kayak berarti ini sebenarnya CH2 maksudnya dari ke sini ya. Ini juga ke sini. Bukan cabang ya, guys. Yang cabang itu berarti di nomor yang CH3, cabang berarti di sini yang ini nih sama yang ini. Oke. Nah, untuk yang ini, karena dia ada rantai rangkapnya, kita harus menomori dengan usahakan apa namanya si rangkapnya itu di nomor yang rendah gitu. Nah, kalau di sini, kalau misalnya dari kiri, dia di nomor 1 udah ada rangkap nih, yang ini nih, ya kan? Tapi kalau misalnya dia dari atas kanan, baru adanya itu di nomor 3 kalau kita nomorin 1 2 3 gitu kan. Oke, oh ya ini ada satu lagi si cabang ya. Aku ke skip yang ini. Cabang lagi. Oke, nah jadi makanya penomorannya ini itu harus dimulai dari eh, kiri, gitu, bukan dari kanan. Oke, jadi eh penomorannya udah dapat ada 9 ya. Dia rantai utamanya, untuk rantai cabangnya ada tiga, tiga doang. Ya, jadi ada di rantai 2 di rantai 5 sama ya, sama di atom C yang ketujuh. Oke, berarti dia sebutin dulu ada siapa aja, cabang itu siapa. Di sini kan kebetulan cabangnya tuh sama semuanya itu metil. Kalau C3 kan metil. Kalau C2H5 baru dia maksudnya etil gitu. Berarti ini metilnya ada di nomor berapa aja tadi? Berarti nomor 2 nomor 5 terus di nomor 7 ada berapa berarti? 3 kan. Jadi trimetil. Terus berikutnya sebutkan
ke rantai utama dan lihat si ikatan rangkapnya ada di nomor berapa. Jadi kita harus sebutin dulu. Berarti di nomor satu, ya kan? Berarti satu dan di nomor 6. Jadi dia 1, 6. Terus si utamanya ada sampai berapa C-nya? Ada 9 kan? Berarti dia jadi nona. 9 itu nona. Tapi bukan nona Ambon ya. Nona. Terus ada 2 tadi ikatan rangkap duanya. Berarti di perakhiran enak. Jadi dia 257 trimetil 16 nonadiena gitu. Oke? Jadi ini ya, Kak, sorry kak, boleh ulangnya Nona Diana itu? yang nonadienanya. Ya. Oke, kenapa namanya nonadiena? Karena tadi ikatan si ininya itu ada 2. Jadi kalau andaikan dia cuma satu, let's say aku coret ini let's say doang ya. Kayak aku coret yang ini nih satu, yang misalnya yang ini. Jadi namanya jadi cukup 257 trimetil terus satu nona eh nonena gitu. Jadi nggak perlu kata di. Oke? Tapi kalau misalnya dia ada 2, kita sebutin, oh ada 2 loh ikatan rangkapnya gitu. Makanya dia nona di enak. Oke? Jadi cuma sebutin di nomor berapa. Atau kalau yang dicoret ini andai kan ya, yang nomor satu yang coret eh, andai kan ini yang dicoret, penomorannya jadi ganti posisi. Jadi harus dari sini. Jadi 1, 2, 3. Jadi namanya nanti jadi penomorannya dipindah dong berarti ya. Berarti nomor 3 ini. Jadi semua ini nanti akan pindah. Jadi nanti 3, di ini 4, ini 5. Berarti ada di nomor 3, di nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi nanti namanya jadi berapa ini tadi? Di nomor 3, berarti 3, terus nomor 5, terus nomor 8, baru dia trimetil. Terus di nomor berapa si ikatan rangkapnya? Di nomor 2 kan. Berarti jadi di nomor 2, nomor 3 ya. Berarti jadi 3. Terus dia ada berapa rantai utamanya? Ada 9 C kan. Berarti jadi nonena. Gitu. Oke? Terjawab gak? Jadi kata di itu menyatakan 2. Oke, aman? Amankah? Eh, Kalau ada 3 itu namanya ganti gitu. Iya, bisa jadi Trigena gitu. Cuma jarang sih. Yang dia aja Oh, jujur jarang yang di tuh kalau di sekolah apalagi di sekolah-sekolah itu nggak terlalu nggak nggak lebih lebih detail kan karena kalau di tempat les kan itu agak jarang jadi nggak usah takut sampai ada 3 ya udah tinggal kasih nama tri aja gitu oke. Nah biasanya semakin panjang rantai karbonnya itu akan semakin tinggi lah titik I dan titik lelehnya gitu tapi kalau misalnya dia semakin banyak cabang semakin rendah juga semakin rendah titik I-nya jadi dia kebalik. Oke, itu cuma ini dong. Jadi kalau misalnya dia sampai nona kan udah 9 ya. Jadi titik didihnya itu tinggi gitu. Tapi kalau cabangnya makin banyak, misalnya nih selalu sorotin rantai utama dulu. Jadi kalau misalnya rantai utamanya sampai 9, misalnya senyawa satu dan senyawa 2 rantai utamanya cuma 7, misalnya pasti titik didihnya senyawa satu lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya mereka sama tuh ya jumlah atom eh, jumlah rantainya gitu atom C rantainya untuk utama misalnya sama-sama 5. Nah, tinggal bandingin ada berapa banyak si cabangnya gitu. Yang cabangnya banyak biasanya jadi lebih rendah gitu. Oke? Sampai sini paham dulu? Udah paham belum? Atau biar lebih matang ke latihan soal dulu? Latihan soal dulu, boleh? Atau belum sama sekali, Kak? Gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Oke. Aku jadi penasaran suara anak-anak yang udah belajar. Gimana menurut kalian? Masih tetap dapat ilmunya nggak? Atau kayak, ya oke nggak apa-apa lah. Jadi dengerin biar lebih makin hafal aja gitu. Gimana yang udah belajar ini di sekolah? Masih oke nggak kalau dibahas kayak gitu?
Halo, halo. Oke, Kak. Masih oke ya? Oke, karena aku tadi kan udah sempat bilang juga nggak akan di TKA nggak sesusah yang materi kelas 12 karena ya itu. Nah, materinya emang ini materi semester 2 biasanya. Oke, berarti nomor satu udah terjawab langsung lah ya. Kayaknya nggak usah dibahas nggak sih? Ya kan? Aku nggak mau lihat muka aku. Yang nomor satu udah terjawab langsung kan ya? Nggak perlu kita bahas ya. Skip aja ya. Hidrokarbon udah pasti keton C sama H. Yang nomor dua, jawabannya apa? Kalau bisa langsung jawab nggak aku bahas. Nomor dua jawabannya apa? Ada yang bisa langsung jawab nggak? BK, oke. Karena karena nggak ada C-nya, nggak ada hanya ya udah pasti nggak gitu. Oke, yang nomor tiga juga ini harusnya udah bisa langsung jawab. Kalau bisa langsung jawab, aku skip. Udah langsung bisa jawab nggak? Nomor dua, wait, ada chat. Aurel. Oh, tadi ya. Ada yang bisa jawab nggak? Yang nomor tiga. Kalau udah bisa jawab, langsung kakak skip. Kalau belum, aku bahas. Oke. Hmm? Lah, Oke, punya yang bisa digunakan untuk berikatan kovalen. Udah yakin? Yang lain gimana? Aman nggak? Oke, ya ayah. Dia punya 4 elektron valensi, makanya maksimal tangannya dia itu 4. Dan itu pasti ikatan kovalen. Yang kemarin juga Kak bahas di pas ikatan kimia. Biasanya golongan 4 itu, yang mana itu atom C ke bawahnya, seterusnya itu meskipun kalau dipikir-pikir ya, dia kan bisa menerima 4 juga dong gitu. Bisa melepas 4 juga dong gitu. Tapi dia akan lebih cenderung menerima 4 yang membentuk ikatan kovalen. Gitu. Oke, yang ini kayaknya udah terlalu sederhana. Langsung nomor 5 aja deh. Ke nomor 5, ada yang mau langsung namain ini nggak? Ada yang mau trial nggak? B, Apa? B, Kak. B, oke. Jujur aku nggak ngitung, tapi kalau kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 karena ini ada 2 ya. Oke, ya. Kalau aku tanya namanya, let's say, oke, ini C6, C9H16, namanya apa? Udah bisa nggak kira-kira nentuin? Berarti rantainya dari mana ke mana? Bisa dari mana ke Itu mana? yang Alkuna bukan sih, Kak? Ya ini Alkuna. Berarti rantai utamanya dulu tentukan. Eh, No, non, no, Berarti enggak, ini tiga, ini tiga. belum tentu nonuna karena ada rantainya ini yang jadi cabang. Jadi kita tentukan rantai utama dulu ya. Seperti sana dan kemana nih paling panjang? Ke bawah, Oke, kalau ke samping kanan boleh nggak? ke Boleh. samping kanan. Ke sini. Bisa. Bisa. Sama aja soalnya. Karena ini kalau dijabarin, ini juga adalah ini sorry sorry. Aku kira udah pen. Bentar. Oh, C-nya dua ya? Iya, ini juga sebenarnya adalah CH2 CH3. Kan? Ini penjabaran dari sini. Gitu. Jadi sama aja dia mau lurus atau mau ke bawah. Bisa. Jadi nggak akan bisa ada yang nyalahin itu. Gitu ya. Oke, dan harusnya penomorannya juga nggak akan ngaruh orang ini persis. Jadi ini sebenarnya sama. Kepotong bro. Yang ini sama aja sama yang ini gitu. Ini sama. Oke? Tapi karena dijabarnya yang ke bawah, oke aku buat ke bawah aja biar lebih enak. Ya, yang ini ya. Oke, sekarang aku penomoran. Penomoran lebih enak dari mana ke mana? Bukan, ini nggak cuma lebih enak ya, harus sesuai aturan juga. Oke, Reka, nanti ditunggu join lagi ya. Bawah. Soal paling dekat dengan Da- cabang-cabang lainnya. Dari kiri atau dari bawah? Kiri. Dari kiri sih. Kenapa dari kiri? Ya, kalau nggak dipisah, ya Enggak saya itu cuman alasannya. Paling mana ya? terdekat Betul, si ketiga. betul. Jadi kita rangkapnya itu lebih dekat dari kiri gitu. Jadi yang diutamakan itu adalah ikatan rangkap dulu. Jadi kalau dia punya ikatan rangkap, diutamakan rangkap baru cabang. Udah?
Jadi kalau misalnya keterangkapnya dari manapun dia tetap sama, tapi cabangnya misalnya jadi beda, baru dilihat ke cabang gitu. Oke? Jadi utama adalah rangkap dulu, kecuali Alkana, karena Alkana nggak punya cabang. Sorry, nggak punya rangkap, jadi kebalik. Nggak punya rangkap, jadi dia langsung liatin cabang gitu. Oke, ya benar ya, ini dari kiri. Berarti ini satu, kok sering banget sih dikira udah pen. Satu, dua, tiga, karena tadi kan kita milih rantai utama ke bawah ya, ke bawah aja lah. Lima, enam. Oke, namanya berarti apa? Sebutin dulu sih cabangnya. Berarti cabang ada yang mana Kak? Karena aku suka warna apa ya nggak tahu. Aku suka semua warna. Ini ada cabang, ini juga ada cabang kan berarti yang ini jadi cabang ya. Yang Ya. bawah boleh dijadiin metil nggak, Kak? Yang bawah boleh aja. Tapi kan tadi kita udah sepakat itu yang jadi rantai utama. Jadi yang metil itu jadinya yang ini sama yang ini. Kalau dia ke kanan yang jadi metil, yang jadi alkilnya itu yang ke bawah gitu. Oke, Berarti berarti jadinya 4 etil sama 4 metil. oke, empat 4 etil empat sama 4 metil. disebutin siapa duluan? 4, Alkil duluan atau 4 metil duluan? Oke, nggak apa-apa. Jadi disebutin yang etil, Kak. sesuai. Iya betul, yang abjad dulu, yang abjadnya lebih duluan. Jadi ada si etil dulu, berarti empat etil, karena etilnya cuma satu, jadi nggak usah disebutin di tri gitu. Terus metilnya juga kebetulan di nomor read yang sama, 4 metil. Terus tinggal sebutkan ada berapa rantai utamanya. Ada 6. Dan Berarti namanya sebutin di nomor berapa rangkapnya. Berarti harus sebutin dengan satu, satu. Kalau 6 berapa? Hek, have, su, nah, have tuna. heptuna nomor 7. Heksa, heksa. Heksa yang 6. Hack. Heksuna, karena alkuna kan, karena rangkap 3 jadi heksuna dia. Oke? Jadi meskipun rumusnya C9H16 bukan ujuk-ujuk dia adalah rantai utamanya itu C9, nggak gitu. Karena ada cabang. Nah, ini nanti namanya jadi isomer, guys. Gitu. Isomer dari C9H6 itu kan ada berapa iso itu artinya sama ya. Oke? Cukup paham nggak? Ada mau ditanya nggak sampai sini? Oke, nomor 10. Cukup paham ya katanya. Ini aku sengaja soalnya sebenarnya nilai esai. Bukan pilihan ganda. Aku sengaja ini untuk jadi soal. Nomor satu. Ada yang mau jawab nomor satu? Aku satunya nomor 10 ya. Oke, yuk. Ada yang mau ini nggak, Gak? Yang udah coba-coba juga boleh banget. Langsung digambarin, terus nanti kita kasih nama. Nama udah ada ya. Buatlah strukturnya aja. Berarti C-nya ini heksena. Heksena berarti alkana, alkena, alkuna atau apa? Alkena. Nah, Ya, oke, nah. alkenaannya enak, berarti alkena. Ada, berarti ikatan rangkap dua. Di nomor berapa ikatan rangkap duanya? Nomor satu. 2, Sorry. Nomor 1. satu. Ini tuh menyatakan posisi si ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap dua kan. Oke, berarti nanti di nomor satu harus ada ikatan rangkap dua. Kita coba gambarin dulu. Nanti misalnya C, hehehe, saudaraku. Berarti C, kita langsung buat posisi dulu aja ya. Nanti baru ngelengkapin atom H. Oke, C, misalnya aku kasih space untuk buat H. Oke, C, terus dia ada 6 ya. Berarti coba gambarin sampai 6 dulu. Ini baru 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada
dimetil. Berarti karena tadi penomoran dari kiri, kebetulan aku langsung tadi buatnya dari kiri ya. Karena kebiasaan nulis dari kiri duluan. Oke, berarti nomor 2 sama di nomor 4 ada metil, guys. Berarti metil apa tadi? Berarti CH3 di sini berarti sama di nomor 4 berarti di sini. Oke, berarti tinggal lengkapin atomnya. Jadi sekalian ya ini ya. Oke, C yang ini tangannya baru 2. Berarti ini tinggal tambahin. Ini CH2, C yang ini 1, 2, 3, 4. Udah 4. Berarti dia jadi atom C yang mengikat semuanya atom C gitu. Dia kuartener. Terus ini C yang ketiga, aku kasih nomor aja deh. 1, 2, 3, 4, biar nanti langsung lihat. 5, 6 ya. Oke, berarti di nomor 3 hanya 2 karena baru mengikat 2 atom C yang lain. Nah, di nomor 4 hanya tinggal 1 karena tiganya udah mengikat atom C yang lain. Nah, di nomor 5 hanya 2 karena tangannya baru 2. Di nomor 6 cuman yang mengikat 1 atom C yang lain, berarti dia jadi CH3. Oke? Cukup paham? Bisa Kalau ulang lagi? gimana? Bisa ulangi yang mana? Bingung yang kenapa jadi satu, kenapa jadi dua, sama kenapa jadi tiga. Yang mana nih? Ya, oh yang ini. Iya, Yang yang pertama. penomorannya. Oke, karena tadi Iya. kan ini soalnya unik. Biasanya kan dikasih gambar dulu baru sebutin namanya apa gitu. Nah, ini enggak dikasih nama, kita disuruh gambarin gitu kan. Nah, jadi yang pasti di rantai utamanya ada 6 C-nya. Kenapa 6? Karena heksena. Kenapa heksena itu kan berarti heksa, tapi dia adalah alkena, makanya akhiran ena gitu. Nah, terus di sini dikasih nomor kan. Nomor 1 ini menyatakan si posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkap berapa? Rangkap 2. Kenapa tahu rangkap 2? Ya karena ini menyatakan dia adalah alkena yang eh, C-nya itu adalah 6 gitu. Heksa itu 6, hepta 7 gitu. Oke, terus tadi kakak langsung gambarin dia dikasih nomor dari kiri tadi. Karena kan kita kebiasaan nomor dari kiri ya, kalau bisa dari kiri gitu. Nah, berarti ini ikatan rangkap duanya langsung aku kasih di nomor 1. Udah. Terus C-nya tadi harus ada 6 sebagai sebagai rantai utama. Nah, rantai utamanya aku buat dia lurus aja. Kalau bisa lurus, why not ya kan? Nah, terus udah tinggal nomorin. Karena tadi kan posisinya si kata rangkap duanya langsung aku kasih nomor 1, which is dari kiri. Jadi berarti yang berikutnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasih nomor. Terus tinggal kasih cabangnya itu. Cabangnya ada siapa aja di cabang? Ada metil. Ada berapa cabangnya? Ada 2. Dan dua-duanya adalah metil. Di posisi mana? Di 2 dan 4. Tadi kan udah kasih nomor nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 2 ini ada metil. Itu kan tadi CH3. Yang ini kan CH3. Udah. Berarti yang 4 juga CH3. Di nomor 4 juga ada CH3 gitu. Jadi makanya gambarnya kayak gini. Strukturnya gini. Terjawab, Bet? Atau masih tetap Aku bingung? kayak CH2 terus Oh, posisi yang CH1 sama HH-nya CH3. itu. Iya, Oke, yang posisi hanya ingat tadi atom C itu keunikannya dia cuman maksimal 4 ikatan. Ikatan itu bisa ke atom C atau bisa ke atom H. Kalau misalnya dia nggak ke atom C, pasti sisanya ke atom H. Jadi makanya banyak juga kadang hanya tuh udah nggak digambarin karena kamu harus bisa menggambarkan sendiri gitu. Jadi kenapa tadi misalnya ini 2, yang ini ya, yang ini nih, nah, ini aku tadi buatnya ini 2 ya, nih. Kenapa ini 2? Karena yang ini dia udah terikat 2 tadi yang ini. Jadi dia udah 2 tangannya ke atom C yang lain, berarti hanya tinggal sisa 2 gitu. Nah, atom C yang nomor 2 ini, dah, dia udah ke sini udah 2 nih. Jadi ini dihitung 2, dekatan rangkap itu dihitung 2 gitu. Meskipun ikatannya itu 1, tapi itu udah tangannya 2 gitu. Udah, jadi sisanya juga udah ada nih ke cabangnya 1 dan ke
atom C yang nomor 31. Jadi dia udah habis, nggak punya tangan lagi untuk terikat sama H gitu. Jadi makanya dia udah nggak ada H-nya. Terus yang nomor 3 ini dia kan baru satu ke atom C yang nomor 2, satu lagi atom C yang nomor 4. Makanya masih ada sisanya itu H, yaitu 2 gitu. Nah yang ini yang nomor 4, nah kan dia udah terikat 3 ke nomor 3, ke nomor 5 sama ke alkilnya gitu. Jadi tinggal satu lagi H-nya dan seterusnya gitu. Oke, terjawab? Oke. Oke. Next berarti yang berdua ya. Kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, langsung disilakan ya guys. Karena emang aku tadi nggak terlalu aku detailin ini. Kalau di sekolah di awal kalian belajar ini pasti biasanya didetailin sih, dikasih tahu dulu. Oh berarti hanya berapa nih gitu. Terus biasanya siswanya disuruh tuh coba ke depan gitu. Cuman karena emang kita kan usahakan padat ya, at least alkana alkena alkuna paham lah gitu, reaksinya apa tuh paham gitu. Ada biasanya ini bisa sampai kayak nggak usah masuk yang turunannya aja itu bisa sampai 3 kali pertemuan gitu, isomer nanti beda si apa namanya, si reaksinya beda gitu, tapi kita padatin ya. Jadi aku usahakan seringkas mungkin biar sebanyak mungkin materinya. Next yang kedua ya, aku buatnya ya nggak apa-apa lah ya guys. Yang nomor 2 maksudnya aku itu 35 nantri metil 13 oktadiena. Berarti kan Kak, aku mau nanya, ini ya pen di yang Indonesia itu beda ya daripada yang ada di WA. betul. Karena ini, Kan ya tadi kakak aku udah oh, langsung disclaimer kan. Terus aku langsung kayak notice gitu. Kayaknya mereka nggak belum banyak nih yang belajar di eh, kimia organik gitu. Nah, kalau kamu lihat ini sebenarnya aku nggak beda. Aku tambahin, aku turunin lagi materinya. Ini kan yang dari Bu Asri yang tadi kan. Tadi dari depan dari awal tadi kakak udah disclaimer duluan. Nah, ini aku tambahin oh, juga. oke. Udah. Terus ini soal-soalnya. Ini kan aku tambahin nih materi yang ini nih, yang lebih sederhana, yang ini. Oke. Yang versi yang lebih kecil karena yang ini tuh aku udah nggak detailin awalnya, yang ini. Karena aku tiba-tiba notice aja, mungkin ada yang udah belajar di kelas 11, ada yang belum gitu. Jadi biar semua ter apa namanya? Ya dapat lah gitu pegangannya gitu, at least kalau kita nggak bisa sampai detail banget semua dia di kita pelajarin gitu. Karena ini kan jadi handbooknya kalian kan. Nih, nih aku tambahin yang ini, terus latihan soal yang ini aku tambahin lagi gitu. Jadi beda beda banget ya, pasti ke yang dari Bu Asri yang tadi kan. Oke, nggak apa-apa ya. Bentar. Kakak ini jadi hilang latihan soalnya harusnya nggak ya? Ini aku tambahin aja soalnya. Bentar, bentar. Wah. Hahaha. Iya. Nah, ini tuh di materi yang tadi kalau kalian cek, yang udah kalian pegang sampai yang ini. Nah, dari yang sini nih, baru aku tambahin lagi yang ini. Oke? Ini nanti pasti dikasih lagi ke kalian ya. Oke. Nanti kan kalian pernah klik linknya nggak sih guys? Drive-nya. Intinya tadi aku buat materi ini aku tambahin lagi, tiba-tiba kayak lihat sikon nanti. Kalau misalnya udah semua cukup oke dengan organik, ya aku babat yang versi lebih detail banget, lebih dalam gitu, yang kelas 12. Tapi kalau misalnya belum paham banget juga, karena pun di TKA organik itu enggak yang sampai detail banget, yang kayak apa alkohol banget, kayak misalnya ester gitu. Ya, aku akhirnya masukin ini lagi juga gitu. Oke, jadi nanti aku lihat banyak TK itu sebenarnya adalah kimia yang aplikatif gitu. Meskipun sebenarnya balik lagi ini tuh ada di minyak bumi, ya kan? Minyak bumi nanti ada kayak bilangan oktan, makanya kayak ada pertalite itu ada bilangan oktannya, sama misalnya pertamax itu beda bilangan oktannya. Itu bisa jadi di includein juga nanti eh, sebagai pengaplikasian dari hidrokarbon gitu. Lanjut ya. Kalau nanti kamu juga misalnya ada yang mau ngambil teknik, bisa misalnya metalurgi, nah di sini harus agak kuat juga gitu. Kimia organiknya, gitu ya. Kayak yang B ya, aman, aman berarti guys. Lanjut.
Atau mau ada ditanyakan dulu lagi? Atau kan langsung aja lah yang materi yang lebih detailnya gitu, atau gimana? Ini nanti sampai sini ya, aku udah nggak akan banyak lagi. Sampai yang 5 ini kita gambarin, terus aku langsung masuk ke isomer sama reaksi. Yang B. Yang B ya. Ini ada 356 trimetil 13 oktadiena. Berarti hak lengthnya adalah ini yang sebagai rantai utamanya. Oktadiena. Okta berarti 8. Gue kok kayak pengen bersin tapi nggak bersin. Oke, berarti dan ada 2. Makanya ada kata dan dia itu ada di nomor 1 dan di nomor 3. Dan dia adalah ikatan rangkap 2. Karena berakhir ena artinya alkeno. Nah, berarti di sini dia kayak karena balik lagi ya, aku langsung nomorin dari kiri aja ya, guys. Ini ya, aku nggak usah langsung buat hanya ya. Jadi nanti hanya itu tinggal menghitung kayak yang tadi sebenarnya. Oke, berarti ini C, rangkap 2 sama C, dan dia ada 8 tadi ya. Berarti 2, 3, 4, 5. Aku harus ngasih space untuk nulis hal nanti. 5, 6, 7, 8. Aku nomorin dulu karena nanti ada di nomor 3 lagi juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di nomor 3 dia ikatan rangkap juga, guys. Ikatan rangkap 2 ya. Berarti ini sini. Oke. Terus tinggal masukin si cabang. Di nomor 3, nomor 5, sama nomor 6. Nomor 3, oke. Berarti ke sini lagi ada karena dia metil berarti CH3, nomor 5 berarti di sini CH3, terus nomor 6 berarti yang ini CH3. Oke, tinggal lengkapin si H-nya kayak yang tadi lagi ya, biar makin paham juga kenapa hanya 2 gitu. Nah, di sini C-nya mengikat dua tangan itu udah ketom C yang lain, berarti tinggal hanya 2. Yang ini 2, di sini 1, berarti tinggal 1 lagi hanya. Ini 1, 2, 3, 4 udah lengkap, nggak ada lagi. Yang nomor 4 berarti 1, 2, 3, berarti hanya tinggal 1. Yang nomor 5 dia udah ke 3 atom C yang lain, ke nomor 4, nomor 6 sama ke alkil. Berarti tinggal 1 lagi. Yang ini juga sama. Berarti yang ini hanya 2 lagi karena baru terikat ke 2 atom C yang lain. Nah, yang ini kan baru 1 nih. Berarti dia CH3 gitu. Oke, cukup. Yang B cukup. Kalau cukup aku mau ke yang C, yang nomor 3. Gimana teman-teman? Cukup? Oke, Cukup, cukup Kak. ya lanjut. Yang udah makin paham ya berarti ya? Atau makin pusing? Apa itu? Oke, yang C. Oke, yang C itu dia pentuna. Pentuna. Berakhiran una berarti alkuna. Alkuna berarti kata rangkap 3. Di nomor berapa? Di nomor 2. Oke, pentuna berarti ada 5. Penta itu 5. Oke, 5 ikatan untuk C yang rantai utamanya. Berarti aku coba gambarin dulu. Jadi ini 1. Kayaknya ini nggak ada ikatan rangkap di sini. Di nomor 2-nya nih. Berarti ini yang nomor 2 berarti ya. Aku tuh nomoran dari kiri lagi. Oke, berarti ini 1 berakhiran berakhiran una ya berarti una ya. 3 berarti kayak gini. Terus 1, terus sudah 3 ya. 4, 5. Nah, yang berikutnya aku tinggal masukin si cabangnya. Oh iya, aku nomorin dulu deh. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, di nomor berapa yang ada cabang? Di nomor 4. Oke, gambarin. Apa cabangnya? Metil, berarti CH3. Oke, terus ikatan hanya aja ya, tinggal hanya ya. Berarti di sini hanya 1 udah ke yang C yang lain, berarti 3. Yang ini udah 4, yang ini juga udah 4. 3, soalnya 3 udah ke atom C
yang di sebelahnya ya. Terus yang nomor 4 ini C-nya kan udah ketiga ya. Tinggal hanya satu. Yang nomor 5 ini CH. Dia masih satu, berarti jadi CH3. Oke? Cukup? Dan C? Is it okay, guys? Masih aman? Aman saja kok. Aman tak? Aman tak? Aman tak? Ketinggalan satu. Oh, udah malas deh. Ini geser. Kayak yang D ya. Yang D ya. Aku buat di sini aja. Semoga muat ya. Yang D. Sikloheksana. Siklo. Ada kata siklo. Berarti pasti dia melingkar. Oke, heksana. Heksana. Heksa berarti 6. Berarti kalau kita gambarin sebenarnya dia ada siklo ya. Sikloheksana nggak ada kata rangkap dua ya. Karena memang dia sikloalkana gitu. Berarti karena dia tertutup berarti satu dia kayak 6 sisi. Segi 6 berarti jatuhnya. Dua, tiga, sorry guys, aku nggak jago gambar biasanya. Tiga, terus empat, lima, enam. Nggak tahu. Oke. Nah, aku coba gambarin dulu aja dia semuanya ikatan tunggal. Oke, terus misalkan ini bebas ya penomorannya karena nggak ada ikatan apa namanya ikatan rangkap ya kan kecuali untuk si eh siapa namanya si cabang. Jadi cabang langsung di nomor satu. Berarti kalau let's say aku cobanya dari sini, berarti dia akan ada kayak gini nih CH3. Misal nomor satu. Berarti di nomor misalkan aku searah ya, searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka dia berarti di nomor 3 ini akan akan mengikat CH3 lagi. Gitu. Oke, kalau mau lengkapin hanya juga boleh. Tinggal lengkapin lagi aja kayak yang tadi ini kan C yang ini berarti tinggal satu hanya, C yang ini berarti ada dua, C yang ini berarti 1, 2, 3 berarti tinggal satu, yang ini berarti CH2, yang ini berarti CH2 juga, yang ini berarti juga CH2. Udah gitu. Atau ya, karena dia udah jelas siklo, jadi kadang dia udah nggak digambarin CH-CH-nya gitu loh. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti gambarnya kayak emang literally segi 6 gitu. Terus, coba satu, dua, aku agak kagok kalau udah ngomong tiga, sorry ya guys kalau agak mereng-mereng. Tiga, empat, lima, enam. Bisa langsung gambarnya kayak gini. Jadi C-nya, jadi tiap per sudutnya itu menyatakan atom C sebenarnya. Oke, terus aku ikutin sesuai yang ini dulu ya. Berarti nanti dia di sini tinggal tulis saja CH3, di sini misalnya CH3. Udah gitu. Ini adalah siklo. Jadi mau gambar yang ini ya itu juga oke gitu. Jadi jangan bingung. Kok ada gambar nggak ditulisin atom C-nya gitu. Jadi per sudut itu sebenarnya menyatakan atom C gitu. CH3. Ini atau ya. Oke, paham guys? Yang D ya. Kalau udah paham aku langsung ke yang nomor 5. Oke, Aesar. Hai Aesar. Nomor 5 ini sebenarnya alkana, tapi dia cabangnya bukan alkil, tapi halogen. Jadi ada skalanya dia ya jadi halo alkana gitu. Halogen yang alkana gitu. Oke, jadi langsung digambarin dulu aja. Ini ada rantai utamanya adalah butana. Oke. Dan nggak ada yang pasti nggak ada si kata rangkap karena alkana berarti gambar 1, 2, 3, 4. Penomoran berarti bebas, tinggal eh, penetapan si ininya aja. Berarti kalau siklo mau penentuan nomor dari bawah dan berlawan dengan ya, nggak apa-apa,
boleh. Jadi tinggal asal nanti hitungan posisi si cabangnya itu sesuai gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Yang ini berarti misalkan lagi-lagi karena aku lebih suka penomoran dari kiri, guys. Karena nulis link ada emang selalu dari kiri ya, gitu. Ya, berarti ini 3 bromo, 2 klorobutana. Kloro, bromo. Oh, oke. Jadi di sini juga disebut untuk cabang selalu disebutin si bromo duluan gitu. Oke, jadi misalkan 1, 2 dari 3 berarti di sini nih. Untuk 2, 3, 4. Berarti di sini suara aku kedengaran gak, guys? Oke, di sini kloronya. Aku tulis kloro. Sorry, sorry, sorry. Kloro berarti Cl. Udah. Jadi dia klorin, tapi ketika dia jadi cabang, dia namanya jadi O, dia ganti sama O gitu. Makanya kayak iodin, iodo gitu. Klor, klorin, kloro, bromin jadi bromo gitu. Oke, berarti di sini Cl, di sini Br. Eh, terus di sini berarti CH3, di sini hanya ditulis di sini juga nggak masalah ya, guys. Ya. Nih, oke, CH karena udah 3 terus di sini 1, 2, sorry, ini tiga, tinggal 1, ini 3 gitu. Oke, cukup kah? Ada yang mau ditanya? Cukupkah, cukupkah? Ada yang mau ditanya? Gua Belum ada, Kak. Oke, oke, aku masuk dulu ke nomor 12 sebelum aku masuk ke isomer dan juga reaksi. Karena nomor 12 ini tadi sempat aku singgung dikit masalah MR ya. MR itu tadi kalau rantai utamanya paling panjang, MR-nya titik didih, sorry, sorry. Ya, titik didih jadi MR. Titik didihnya tuh tinggi. Tapi kalau misalnya udah dia panjangnya sama, baru compare ke jumlah cabangnya. Jadi di sini yang dari tertinggi ke terendah, berarti lihat aja yang rantai utamanya paling panjang. Yang mana rantai utamanya paling panjang, guys? Dia semakin panjang rantai utama, semakin tinggi titik didihnya. Yang manakah yang paling panjang di sini? Bentar. Ini di sana nanti. Oh, dari terendah ya, dari terendah berarti dari yang lebih yang paling pendek. Yang paling pendek di sini siapa? Pasti yang 3. Di sini kan aku ingatkan lagi penta itu 5. Eh, yang aku sebutnya adalah rantai utama ya. Oke, bukan C-nya langsung otomatis 5 karena emang ngomongnya rantai utama dulu. Ini rantai utamanya, aku buat RU ya, biar nanti nggak salah paham. RU-nya berarti 5, ini RU-nya berarti penta itu 5, ini berarti 4, RU-nya ini berarti propanal itu 3, heksa berarti itu heksa itu 6, buta itu adalah 4. Oke, berarti yang mana nih yang paling, karena dia ditanya dari yang terendah, berarti 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 3 dulu. Oke, so semua ini langsung coret, tinggal DE ya. Terus compare 5, 5, oke. 5 ya kan, ke nomor 5 benar, dua-duanya ke nomor 5 benar, 4. Karena, eh, aku balik. Jadi untuk yang ini berarti cabangnya juga banyak, dia lebih ikut banyak ya. Balik di sini. Ya berarti dia nomor 5, oke. Terus nomor 1 sama 2 tinggal compare yang di soalnya ya. 1 sama 2 lebih rendah siapa berarti? Penta sama buta. Berarti siapa, Kas? Yang lebih rendah berarti yang buta kan, yang 4. Oke, terus baru dia ke yang penta, baru ke yang heksa gitu.
Berarti jawabannya yang E. Oke? Oke, oke. Ada mau ditanya? Cukup. Udah pernah bahas ini nggak yang udah belajar hidrokarbon? Pernah bahas ini nggak? Halo, yang udah Belum, belajar. Kak. Kak, berarti titik D itu Kenapa? Halo, suaranya nggak, Kak. Tadi itu tadi nanya siapa? Terus aku, oh, ayo internet di sana. Kak, berarti titik D Mm-mm. itu tergantung dari mat and prop-nya ya, Kak. Apa? Tergantung dari mat and prop-nya ya. Apa itu istilahnya? Rantai utama. Ya, Oke. oke ya. Jadi misalnya tadi titik didih itu naik ketika taruh rantai utamanya, rantainya itu panjang, semakin panjang. Oke, terus juga tadi cabangnya apa namanya semakin banyak, cabang semakin banyak, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Ini kebalik, semakin rendah. Coba ada yang kebalik nggak tadi aku ya? Benar-benar. Takut ada yang kebalik. Tadi ada yang antara si 1 sama 2 ya. Bentar. Cabang semakin banyak titik. Oke, ya semakin sedikit. Ini sorry. Jadi kalau misalnya titik didihnya mau naik, cabangnya buat dikit gitu. Oke, kok dikit banget gak sih bahasanya? Sedikit ya. Aku nggak mau hapus lagi biar ini. Oke, tadi 3, 5, 1, 2. 1 sama 2. Oke. Yang rendah dulu ya berarti si 2 dulu ya karena 4. Terus yang tinggal, oke. Oh, komperingnya sih ini. Yang ini tadi sama-sama 4. Kalau butana kan dia kan lurus semua ya. Lurus semua berarti cabangnya Butana 5 berarti ini salah guys, berarti yang 2 dulu berarti. Oke, optionnya salah ini ya. Itu dia 3, terus dia ke 2 karena cabangnya ada, terus dia baru ke 5, baru ke 1, baru ke 4. Jadi ketukar di situ. Ini tukar. Gua hapus deh. Ini tukar ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya lagi guys? Cukup. Cukup kan? Oke, dan Rendra nggak ada yang mau ditanya gitu. Ada silang. Oke. Next, berarti ini yang nomor 13 nomor 14 sudah aman lah ya. Aku masuk ke yang, karena waktu kita udah dikit banget lagi. Reaksi sama mana dulu ya? Reaksi sama isomer. Oke, reaksi itu paling sering muncul itu pembakaran di mana-mana ya. Ini di stoikiometri juga. Pembakaran itu berarti selalu ada oksigen di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada karbon dan juga air. Itu adalah pembakaran sempurna. Tapi yang paling general emang itu, kalau misalnya nggak sempurna dia hasilnya karbon monoksida biasanya, tapi nggak usah takut itu jarang banget muncul. Oke, jadi artinya adalah hidrokarbon dibakar gitu. Hidrokarbon itu pasti ada kandungan karbon sama ada kandungan hidrogennya. Jadi tergantung berapa banyaknya. Kayak ini kan C3H8. C3H8 yang ini maksudnya. Jadi CX saja. Jadi X itu menyimbolkan dia C-nya berapa, yaitu hanya berapa gitu. Setelahnya itu tinggal penyetaraan aja. Udah, jadi tinggal pasti CX saja tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O gitu. Tergantung si hidrokarbonnya siapa, terus setelahnya seterain. Udah gitu aja. Oke. Terus yang berikutnya ada cracking, itu ada pemecahan. Berarti yang tadinya dia lebih ribet atau lebih panjang itu jadi dipotong atau dipecah. Nah, di sini contohnya C12H26.
Tuh, C12 H26 ini dipotong jadi contoh aja nih ya. C-nya 6, hanya 14 sama C6 yang hanya 12. Mau dipotong jadi misalnya C4 H18 gitu juga bebas. Yang penting intinya adalah dia dipecah dari yang tadinya lebih panjang jadi lebih pendek gitu. Nah, pemecahan itu atau cracking itu biasanya disebabkan karena pemanasan dan tekanan yang tinggi dan tanpa oksigen atau anaerob ya. Terus substitusi. Substitusi itu penggantian selalu ya ini ya, termasuk di matematika. Nah, ini itu eh, gantian aja salah satu ikatannya itu gitu. Nah, di sini contohnya nih. Ini C4 ditambah BR. Nah, dia tukeran nih. Si BR yang ini lepas misalnya. Nah, itu tukeran jadi masuk ke sini. Nah, hanya yang ini tuh lepas gitu. Nah, jadi si yang ditinggalkan ini, si BR yang tinggal sama si H yang tadi dilepaskan ini, nah mereka sakit hati lah. Akhirnya gabung mereka. Ya udahlah, kita aja gabung kita makanya jadi HBR. Oke? Itu substitusi. Next, adisi. Nah, adisi itu selalu untuk memutus ikatan rangkap atau penjenuhan ikatan rangkap. Karena tadi ikatan tunggal itu ikatan jenuh gitu. Jadi misalnya ini bisa aja alkuna nanti ditambahkan misalnya dengan hidrogen biasanya untuk buat dia jadi kata rangkap dua gitu atau alkena. Jadi alkena itu atau alkena nanti ditambahkan hidrogen untuk dia jadi ikatan tunggal gitu. Oke? Jadi bisa dari mana aja, bisa dari alkena ke alkena, dari alkena ke alkana gitu. Nah, ini tinggal tukeran aja. Nah, ini itu adalah katalis ya. Katalis itu kalau kalian udah belajar, pasti udah belajar itu untuk mempercepat reaksi yang tadi, yang kemarin pernah kita bahas di laju reaksi. Nah, ini dibuang nih, diputus nih kata lengkapnya. Dia jadi, karena dia diputuskan, jadinya C-nya jadi kekurangan dong. Kan mereka butuh 4 tangan. Ini udah hilang satu, maka ini akan jadi masuk misalnya ke sini. Oh my God, dia langsung reaktif sekali ya. Terus yang ini bisa masuk ke sini. Terlalu sensitif nih guys. Kayak nggak bisa aku cancel. Oh bisa. Nah ini bentar. Ya nggak respon, bentar. Aku tutup dulu. Tadi di mana sih? Nah ini. Sudah terlalu banyak guys. Karena dia nggak respon, ternyata dia udah tergambar banyak. Bentar ya. Nah itu nanti dia akan jadi hilang deh ikatan rangkapnya ya. Ini misalnya gabung ke yang ini. Oke, jadi menggantikan si kata rangkap, makanya ini semua hilang. Jadi hanya udah jadi masuk nyatu gitu. Oke, itu ya. Next ada eliminasi. Nah, eliminasi ini kebalikan dari adisi. Eliminasi itu ada yang dibuang untuk membentuk ikatan rangkap gitu. Nah, contoh ini ya, CH3 CH3. Nah, ini hanya ini satu akan dilepas ya soalnya. Nah, hanya ini juga satu dilepas. Oke, akhirnya di sini nanti dibentuk kita perangkap. Nah, panjang ini, yang dua ini, yang sama-sama dibuang ini, akhirnya barisan patah hati, akhirnya mereka gabung, jadinya H2. Nah, sekarang yang tadi ini kekosongan kan, yang ini kan, nah jadinya ikutan rangkap dua. Gitu. Hanya yang tadi udah lepas, jadinya eh, dilepas satu, jadinya CH2, yang tadinya CH3. Gitu. Oke, paham? Reaction dulu, biar aku langsung ke isomer. Ini deh, cap, cup, cup, kembang, kuncup, nggak? Tetap enggak ya. Oke, cukup. Cukup toh. Kasih reaction dulu, guys. Oke, ada mau ditanya kah? Atau nanti latihan soal ya? Oke, next aku ke isomer dulu. Oke, highlight. Kata iso itu selalu kata, bukan berarti bisa, tapi sama. Artinya sama. Jadi biasanya ini yang sama adalah rumus molekulnya, tapi strukturnya berbeda. Ya, jadi iso itu ada banyak, ada iso isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi juga ada sebenarnya, tapi isomer fungsi ini di turunannya gitu. Kalau karena kita masih bahas alkana alkena alkuna,
belum terlalu ada karena kan sebenarnya turunannya tuh turunan dari hidrokarbon itu karena perbedaan gugus fungsinya gitu sama isomer geometri ya. Nah ini nih jadi ada alkana, alkena, laguna. Alkana itu ada dua, jadi yang punya geometri itu cuman si alkena. Nanti aku jelasin kenapa cuma alkena yang punya geometri ya. Nah sekarang aku yang rangka dulu. Hmm, ingat tadi hairline-nya isomer, C-nya harus sama. Oke, ini rumus molekulnya, sorry, rumus molekulnya harus sama. Ini misalnya si C4H10. C4H10 ini bisa aja bentuknya kayak gini nih. Sorry, ini. Nih, ini benar dong. Kalau kamu hitung, silahkan juga ngitung C-nya apakah benar 4 hanya apakah benar 10 gitu. Dan penomoran ini bebas ya. Dari kiri boleh, dari kanan boleh, karena nggak ada cabang. Gitu. Nggak ngaruh gitu ya. Terus yang ini eh, dia jadi turun salah satunya, jadinya dia jadi cabang gitu. Nah ini jadi CH3 CH CH3. Nah yang ini jadi cabang gitu. Let's say ini turun nih jadi cabang berarti yang ini misalnya turun dari cabang, nah ini jadi berubah jadi CH3 gitu. Kalau kamu lihat rumusnya juga sama ya, dia C4H10 gitu. Jadi biasanya kalau rantai atom C-nya panjang akan semakin banyak isomer rangkanya gitu. Jadi yang berubahlah kerangkanya yang tadinya lurusnya atau rantai utamanya itu 4 jadinya berubah gitu. Oke. Nah, next isomer posisi. Nah, ini sebenarnya OH, ini alkohol sebenarnya. Cuman gak apa-apa lah ya sebagai perkenalan biar kalian tahu eh, turunan turunan dari hidrokarbon itu senyawa alkohol gitu. Nah, ini yang beda adalah bisa posisinya si ini gugus fungsi alkohol ya, gugus fungsi. Bisa posisinya si gugus fungsinya, bisa posisinya si eh aku tambahin ini notes code, bisa posisinya ikatan rangkap, bisa posisinya si cabang atau alkyl. Jadi geser, udah ganti gitu. Misalnya ini nih, kalau yang ini karena di alkohol juga itu selalu diutamakan nomornya itu dari C yang rendah, sorry bukan nomor, gugus fungsinya. Nah gugus fungsinya alkohol itu OH, penandanya alkohol ya. Berarti harus dari sini penomoran 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalnya OH-nya ini gugusnya ini dipindah, nah dia jadi misalnya ke sini, berarti ini penomoran dari sini nih sebenarnya 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya dari kanan lagi dia jadi nomor 3 soalnya, jadi usahakan dia terendah ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak apa-apa aku masukin ke namanya ya guys, karena mirip banget. Ini tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ada 4 ya. Berarti ini sebenarnya namanya adalah butanol. Jadi di nomor 1 OH-nya, makanya di 1 butanol. Jadi tinggal alkohol akhirannya ol gitu biasanya. Nah, kalau yang nomor 2, yang kedua ini karena di nomor 2 makanya namanya 2 butanol. Sebenarnya Kak, kalau misalnya ini diganti posisi ke sini boleh nggak gitu? Misalnya aku buat ya. Misalnya dia jadi kayak gini, CH3, sini misalnya CH2, di sini CH, baik kata OH, oke benar ya. Terus CH3, itu 2, 3, 4. Nah, ini gimana Kak? Nomornya dari mana gitu? Nomornya tetap dari, nomornya jadi berubah dari kanan ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ini it's sama, sama-sama 2 butanol dia. Tuh. Jadi biasanya kalau turunannya itu lebih sedikit untuk isomernya gitu. Karena kebetulan mau dia dari kanan atau dari kiri, ya tinggal ikut aja si OH-nya di mana gitu. Jadi kalau 4 biasanya dia langsung kayak gini nih. Seolah-olah kita awalnya mikir ini beda kan, yang ini sama yang ini, padahal sebenarnya sama gitu. Oke. Nah, jadi posisinya itu beda. Ini sama ini sama. Jadi ini nggak boleh kita anggap sebagai ini isomernya. Ini enggak gitu. Karena itu persis sama ya. Jadi yang isomer itu adalah ini sama yang ini. Isomer. Oke?
Nah, tadi kakak bilang posisinya si ikatan rangkap juga boleh sebagai isomer, posisinya cabang juga bisa sebagai isomer, gitu, isomer posisi. Oke, cukup paham? Terus aku yang cis trans ya. Jadi yang cis trans itu sebenarnya selalu terjadi sama atom eh sama alkena karena syaratnya tuh harus ada ini nih. Nih, kata rangkap dua, jadi dia tinggal ganti posisi aja. Jadi dia bisa mengikat empat atom lainnya misalnya. Bisa sebagai H nih. Ini kalau misalnya kita tulis kan sebenarnya ini CH3 ya, CH3 CH rangkap 2 CH CH3 gitu. Tapi gambarnya kayak gini strukturnya dia. Nah, jadi kalau misalnya dia yang sejenis yang mana di sini CH3 itu ada di ini namanya apa? Di posisi yang sama ya, sama misalnya di atas atau kalian sama-sama di bawah nih, itu namanya jadi cis. Tapi kalau misalnya berseberangan kayak yang ini nih satu, dua, ini namanya trans. Nah, ini kan tadi butena ya, karena posisi rangkap duanya kan emang di nomor dua kan, makanya dia dua butena. Yang tanda cisnya tuh berarti si CH3-nya di eh, posisi yang sama gitu, nggak berseberangan gitu, sejajar lah ya kita bilang. Oke, bisa kira-kira aman? Ada yang mau tanya? Oh ya, untuk nama juga ada nama trivial, ada nama UPEC ya. UPEC itu berarti International UPEC ya, Union Union Your Applied Chemistry gitu. Kalau trivial itu nama yang sehari-hari gitu. Sama kayak air, air kan nama rumus kimianya H2O, berarti harusnya namanya bukan air dong, bukan WOA gitu, bukan OA kan. Tapi pakai nama hidrogen, harusnya kayak di hidrogen oksida gitu. Nah, nama air itu adalah namanya itu nama dagang atau nama trivial. Tuh, jadi adanya nama triple itu biasanya adalah di turunan dari senyawa hidrokarbon yang mana itu kayak alkohol. Alkohol itu masih lebih oke, kayak eter tuh ada nama lainnya dia. Oke nggak? Ada mau ditanya nggak sampai sini? Cukup kah? Cukup kah? Cukup kah? Isomer ada di mana ya? Belum ada yang jawab aku nih guys, sedih banget. Gak ada yang mau jawab aku nih. Ada mau ditanya kah? Atau suaraku gak kedengaran kah? Ntar aku kepedean banget. Seolah-olah suara apa? Gak ada yang jawab. Padahal sebenarnya karena gak ada suaraku. Jadi mataku agak perih guys. Lupa pakai kacamata. Oke deh, yang mau nanya nggak? Atau udah cukup oke? Yang isomer sama reaksinya? Halo, 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 satu, halo. Hai, 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 hai. Sabian gimana? Oh, mereka welcome back. Udah selesai urusan Ya, asramanya. Kak. Udah oke. Udah. Kamu belum materi ini juga kan tadi kamu bilang ya? Sama Iya. sekali. Oke ya. Tapi masih paham nggak dari aku jelasin? Atau Ya, udah lumayan paham sih. oke. Nanti lebih matang lagi mungkin kalau dari kelas ya. Karena kan lebih banyak pertemuannya gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak guys? Sudah cukup oke? Kalau udah cukup oke, aku mau ngecek ke soal. Dirasikan dengan HCl. Oke. Terus yang molekul C5 dan Akana satu jenis bersama yang saya memiliki tidak ada. Yang ini dulu deh, nomor 5 ini kayaknya paling sederhana dulu ya, sebagai pembuka. Di antara senyawa hidrokarbonik yang tidak mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi tadi reaksi apa, masih ingat gak? Reaksi adisi itu adalah reaksi yang adisi nih, aku spill lagi ayo. Adisi yang ini nih, berarti pemutusan ikatan rangkap. Yang nggak bisa diadisi berarti nggak punya ikatan rangkap, udah gitu. That's the key. Berarti yang nggak punya ikatan rangkap apa guys?
Ini harus bisa jawab nih. Yang gak punya ikatan rangkap apa? Senyawa apa? Alkana, alkena, alkuna, alkohol. Senyawa apa kayak Alkana. alkana? Oke, dari gambar tersebut yang mana yang termasuk alkana? Atau jangan-jangan semua alkana kah? Yang tidak tadi ya, takdaknya. Oke, yang mana yang termasuk alkana? Karena nggak bisa. Nggak bisa. Penta, metil, heksuna, butuna, yang mana tuh? Alkana. Ayo guys, akhirannya berarti anak-anak. Yang mana akhirannya anak? Udah itu aja. Yang mana yang akhirannya anak? Ayo, Gita, Yang A, Gita. Kak. Ah, Enggak. Yang B, ah. Kak. Yang mana? Yang B ya, benar yang B guys. Kalau ini kan enak. Oh, Una, Oh iya, Diana, Diana. ya kan? Oke, itu cepatnya ya. Terus reaksi. Oh ini udah terlalu. Oh ini banyak kan alkohol. Oke, ini belum soal yang aku banyak ini sebenarnya guys. Oke, bentar. Aku cek yang ini lagi ya. Kalau yang itu udah banyak turunannya. Udah soal yang itu materi yang pertama yang aku kasih tadi. Ini harusnya tanam udah aman lah ya. Nomor 3. Yuk, ada yang bisa jawab ini nggak? Reaksi 1, 2, 3, reaksi apakah itu? Mana nih? Nomor 3. Ada yang bisa jawab langsung? Kalau ada yang bisa jawab, oke banget. 1, 2, 3, nomor 1 CL paling gampang ini berarti pasti pembakaran. Yang kalian langsung notice saja. Kenapa pembakaran? Karena ada O2 di sebelah kiri. Oke, berarti wah, jawabannya udah pasti yang langsung yang C, guys. Nggak, wah ini pengecasnya masih enak nih gitu, nggak banyak hambatan, langsung terjawab kan. Tapi kalau misalnya ngecek, oh kok itu substitusi kak gitu, karena emang ini cuman gantian aja satu CL-nya ini kan sebenarnya kan CL gitu kan. Nah berarti ini satu masuk ke yang ini dilepas satu nih hanya, makanya ini jadi hanya 5 kalau kalian lihat di sini. Nah kan jadi lepas satu H. Nah, CL ini tadi masuk satu, H yang ini masuk ke yang ini. Ini adalah pergantian. Dah. Terus kalau yang ketiga, kali itu aja sih 38. Ini pasti alkana. Ini alkena. Dan ada H2 di ininya. Berarti ada yang dibuang. Berarti kalau ada yang dibuang, namanya juga buang. Berarti eliminasi kita. Oke? Aman? Atau bingung? Atau apaan sih Kak Estra ngomong apa sih gitu? Gimana guys? Aman nggak? Atau masih bingung dah? Di aku mau nanya Kak, Oke. Gas. konteks dibuang tuh gimana Kak? Dilepas, Oh, dieliminir. dilepas. Iya, Berarti karena dia nggak ada C-nya, dia kayak ngawang aja gitu. yang dilepas di sini hanya. Jadi Iya, aku maksudnya gambarin. H-nya jadi ngawang gitu. Hmm, jadi dia dilepas untuk membentukkan ikatan rangkap sebenarnya. Kan kalau tangannya itu kan masih 4. Kalau misalnya semula terisi sama H, dia nggak bisa membentuk ikatan rangkap lagi dong. Jadi dia bakalan dilepas hanya pegangan H yang, misalnya ya aku gambarin dulu aja kali ya, misalnya ya kan 1, 2, 3 ini kan memegang H masing-masing ya. Ini kalau ditulis terbalik kayak gini nggak masalah ya guys. Kenapa CH3 CH2 ini CH3 ya kan. Ini kan nggak bisa ya eh, memegang H lagi gitu, ikatan rangkap gitu karena hanya udah pas gitu. Nah maka harus ada yang dibuang nih, misal yang dari sini hanya dilepas satu. Nah, yang ini juga hanya dilepas satu gitu. Makanya masuklah nanti ikatan rangkap gitu. Jadi makanya dia kayak gini nih. Jadi CH3 terus ini jadi C, ini rangkap 2, lalu jadi tinggal H karena tadi udah ngebuang satu H juga. Terus dia jadi ini CH2 gitu. Nah, H2 yang dilepas ini masuklah ke barisan sakit hati. Ya udah kita udah dibuang yuk.
bentuk keluarga baru yuk gitu. Hah, tiba-tiba ke close. Astaga. Bentar ya, dia terlalu gede filenya kayaknya. Jadi kayak, buset, gak aku gak gambar guys. Gak kerekam. Gak apa-apa ya berarti ya. Aku perlu gambarin dulu nggak? Aku perlu gambarin dulu nggak? Atau nggak usah? Aku gambarin dulu nggak? Is, gak dijawab aku. Sedih kali aku, weh. Sedih kali kakak, weh. Tolonglah, weh. Boleh. Oke. Tadi ini adalah eliminasi atau dibuang. Nanti yang dibuang adalah hanya. Tadi ini C-nya. Misal kata rangkapnya di yang ini. Oke, di sini tinggal hanya dua. Di sini hanya satu, dua, tiga. Kebalik aku, weh. Kan jadi langsung pembuang kan. Dan dibuang H ya. Sorry, jadi ini semua ikatan tunggal. Kayak berarti ini CH3, CH, 2 ini CH3. Nah, ini mau membentuk ikatan rangkap. Tangannya udah nggak cukup, jadi mau nggak mau harus ada yang dilepas, karena ini nggak bisa egois gitu. Kamu nggak bisa menggenggam banyak hal gitu. Nah, ini harus, kalau kamu mau masukin ikatan rangkap ke sini, kamu lepas aku, kata si H2 yang ini. Nah, dilepas satu doang tapi, ya kan? Nah, yang ini juga ngelepas satu, karena kan akan membentuk ikatan rangkap di sini nanti, misalnya. Atau di sini juga boleh ya, tapi in this case aku gambarin di sini dulu. Ini H. Udah, maka masuklah ikatan rangkap itu, karena dia udah ngebuang hanya masing-masing gitu kan. Jadi mereka berdua udah punya space gitu. Berarti ini jadi CH3, ini C, karena tadi hanya udah dibuang satu ya. Udah lepas satu. Lepas aja bahasanya. Jadi kata rangkap dua, ini hanya juga udah lepas satu jadi CH2. Nah, si H ini masuklah tadi ke barisan sakit hati. Bukan sih, tapi jadi mereka membentuk keluarga baru. Jadinya H2 gitu. Oke, terjawab. Berarti ini adalah tereliminasi namanya. Ya, hanya ini H2-nya itu tereliminasi demi membentuk ikatan rangkap. Gitu. Nah, makanya jawabannya cantik. Oke? Kenapa dibikin rangkap, Kak? Terserah mereka. Oh, Oke. kira bisa ya. Misalnya ya mereka mau nggak ada alasan yang spesifik kenapa harus dibuat rangkap gitu. Jadi kadang selama masih bisa ya emang senyawa atau unsur-unsur ini kan selalu berusaha dimodifikasi sama manusia juga ya. Kalaupun nggak bisa, bahkan yang unsur gas mulia aja yang golongan 8 itu diusahakan dicoba untuk bersenyawa kan, padahal dia udah bentuknya stabil di alam semesta gitu. Makanya ada muncul xenon sulfat gitu, XeSO4 kan, padahal sebenarnya itu nggak ada di keadaan alaminya gitu. Oke, ada yang mau tanya? Cukup? Udah cukup bingung? Udah bisa untuk ini stoikiometri sebenarnya ini tinggal enak aja, ini kayaknya persis kayak soal tadi. Kalau yang kayak gini nih, tinggal bakar aja, tinggal bakar aja C38. Nah, ntar 3,38 tambah O2, pembakaran selalu tambah O2, selalu menghasilkan karbon dioksida sama air. Nanti tinggal penyetaraan. Kalau ini 1 mol berarti dia menghasilkan si ini berapa, itu doang pertanyaannya. Oke, aku yakin kalian udah paham. Terus yang mana lagi? Ini juga ada perhitungannya kalau kalian lihat yang nomor 11. Hidrokarbon dibakar lagi dalam keadaan STP, tapi nanti ditanya siapa sih hidrokarbon tersebut gitu. Jadi dia masih bentuknya CXHY. Tapi dia 2 mol, berarti nanti kayak dua, nggak usah sih, dua, terus tambah dia kayak misalnya O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, tapi kita mau cari tahu misalnya si molnya STP. 2 mol STP berarti volume, bentar, STP volume STP mol STP volume, oke, itu bisa kita pakai sebagai perbandingan. Dia menghasilkan ini wattnya, kalau dia 89,6 liter karbon dioksida, berarti molnya berapa itu, berarti molnya si CO2 berarti kan volume STP per 22,4. Nah, berarti berapa mol itu kalau misalnya molnya berarti 89,6 dibagi 22,4 berapa guys?
Aduh, malas ngitung. 89. 4 Kak. Oke, berarti 4 ya. Thank you loh. Nah, berarti artinya di sini 4. Gitu. Nah, kalau di sini 4, terus apa lagi? Oh, airnya 36. Berarti cari lagi mol air. Itu mol air O2. Eh, sejak kapan air jadi O2? H2O 36. Oh, gram. Eh, gram. Gram. Rumusnya berarti pakai gram per mr. Ya kan? MR-nya kan selalu 18 ya. Berarti dia dapat 2. Nah, berarti di sini 2. Nah, tinggal gitu, guys. Nah, berarti C-nya berapa? Kalau dia ini kan 2 mol, berarti di sini harus eh, C itu 4. Berarti di sini X-nya itu 2. X-nya berarti 2, hanya di sini di kanan kan udah 4. Nah, ini udah ada berarti C2H2. Itu semuanya. C2H2 berarti apa? C2H2 tadi apa? Berarti CN, maksudnya itu kan CN H2N dikurang 2 kan? Karena C2H 2 kali 2 4 dikurang 2 gitu. Berarti ini adalah alkuna Itu, kan? Alkuna. Berarti itu. ya betul gitu. Oke, udah cukup paham teman-teman. Semoga agak masih mewakili ya materi-materi hidrokarbon. Ada yang mau ditanya kah? Kalau tidak, kita sudahin. Asik, sedih banget. Udah ada yang pernah coba-coba tryout gak? Karena nanti next kita bakal ada tryout juga. Nantikan saja. Ada yang sudah pernah coba-coba kah? Coba-coba hal yang baik gak apa-apa. Siapa saja yang mau link, oke, aku mau kasih post testnya sekarang. Kalau mau sambil ada yang mau nanya juga, silahkan. Atau momen. Tenoneno. Bentar. Oke. Hmm. Oke, sudah. Silakan diakses dulu, dicoba dulu, trial dulu. Ini aku udah sampai buat soal post test yang baru juga. Semoga nilainya bisa 100. Karena menyesuaikan jadinya. Eh, aku mau dapat ini dulu dong. Review dari yang udah belajar tadi kan. Nah, kalau kamu udah belajar apa namanya hidrokarbon sebelumnya dan udah dapat juga di pendalaman TKA, karena di sekolah kamu udah pendalaman, kira-kira masih ada yang kamu pahami nggak atau new things atau yang buat kamu lebih paham nggak hari ini? Mau dong responnya guys. Sentil banget. Ada yang mau kasih respon nggak? Mau dong, siapapun boleh. Masih dapat hal baru nggak hari ini? Gita, Najma, Aurel, yang Aesar. Hai Aesar, aku belum dengar suara kamu. Masih dapat hal baru kah? Seriusan? Kalau dari Aku Hendra, dari ngomong loh, Kak. bentar. Maafin aku yang belum terlalu kenal dengan suara kalian. Izin. Terus kalau aku kayak ngeliatin terus kayak geser-geser kan. Oke. Sorry. Aesar, kamu yang anak SMA 3 bukan? Iya, Kak. Oh, oke. Nah, ini kamu yang nungguin materi ini kan? Aku, Hah? Kak. Kenapa? Aku udah suka. Putus-putus suaranya di aku. Ya, aku suka materinya, Kak. Oh, kamu suka. Jadi dapat hal baru nggak hari ini? Dapat kalau yang ini sih kayaknya yang alkohol dapat sih, Kak. Oh, yang alkohol, tapi aku belum terlalu banyak tadi ngebahasnya karena masih banyak aku Nggak pahami. apa-apa, Tetap nggak masih suka. apa-apa. Tetap hal baru. Kamu nggak maksa banget kan demi cuman menyenangkan hatiku? Nggak, kalau kimia aku melek. Oh, kalau kimia kamu melek. Kalau Ya, mapel lain maksudnya enggak. aku- ada beberapa mapel aku kejuaraan mulu. Jadi Kalau biologi melek juga. Kan mau jadi kedokteran. paling nggak Berarti kamu sama tahu tuh sama si Albert, tapi kamu kan FKG maunya. Albert juga mau tuh. Pecinta UGM. Oke, silakan sambil proses ya. Mau ada ditanya nggak? Silakan juga yang mau nanya. Gita, Sabian, Najma, Aurel, silakan.
Halo, halo Bandung. Hai guys, pengen dengar suara kalian dong. Hai, ini gak ada yang mau nanya, Kak. Sedih banget aku. Udah akses belum? Posesnya? Udah, udah akses posesnya guys? Udah bisa? Takutnya nggak bisa nih, biar kita sudahin. Gak ada yang jawab, ah, sedih banget. Gini rasanya dikacangin. Tolong, tolong. Oh, iya, yang kedua aku udah nggak record, guys. Oh, eh, masih nggak record nggak sih? Oh, stop, enggak deh. Oh, nggak tahu deh. Semoga masih ada. Karena tadi kan sempat keputus ya. Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang respon, berarti udah cukup oke. Hopefully kalian tetap dapat ilmu baru. Sebenarnya balik lagi, kenapa kayak aku sempat jadi buat dua file. Yang pasti nanti file yang ini juga tetap kalian dapat beserta coretannya. Silakan nanti diakses aja link kalau udah dikasih sama Bu Asri ya. Karena aku sebenarnya pengen tahu kalian tuh di sekolah udah seberapa dalam gitu ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi ke kecepatan aku ngajar dan startnya dari mana gitu. Jadi sebenarnya aku kayak pengen kadang, ada nggak sih satu orang yang pengen aku tanya gitu. Tapi kan aku nggak punya akses ke kalian ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau berteman boleh banget juga. Nanti langsung kalian add aja. Aku pakai Instagram. Namanya pasti sama, nggak aneh-aneh. Oke, so thank you teman-teman yang udah join hari ini. Hopefully pembelajarannya mematangkan persiapan kalian dan eh, thank you banget kalian udah benar-benar se-effort itu untuk masa depan kalian. Aku yakin suatu saat nanti kalian akan berterima kasih sama diri kalian yang sekarang karena udah mau berjuang sekeras ini. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap happy ya. Sehat-sehat kalian pejuang PTN. Dadah. Assalamualaikum. Terus ya.